Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhir kehidupan adalah penentuan. Yang harus selalu engkau ingat adalah akhir kehidupanmu, dan itu semuanya tergantung dengan kebiasaanmu. Maka berhati-hatilah engkau. Jika kebiasaanmu baik, maka itu tanda keselamatan bagimu. Dan sebaliknya, jika kebiasaanmu itu buruk, maka khawatir dirimu termasuk orang-orang yang celaka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir kehidupan kita termasuk adalah penentu dari segala apapun yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhiran seseorang itu ya tergantung kebiasaan dia. Kalau dia biasa membangun kebaikan, membangun aktivitas-aktivitas yang positif, mengurangi sekali aktivitas-aktivitas yang negatif, maka akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang husnul khotimah. Akan tapi sebaliknya, kalau dia kebiasaannya adalah kerjaannya, amaliyahnya, ucapannya lebih banyak dengan negatif, dengan yang jelek, bisa jadi akhir hayatnya dia akan melakukan itu. Almar'u mata ala ma asya, seseorang itu mati sesuai kebiasaannya. Kira-kira kebiasaan apa yang sering kita lakukan? Dan tentu kita rindu untuk membiasakan hal kebaikan. Maka jadikan kebaikan kita yang kita lakukan adalah istiqomah. Biasakan dalam hal apapun dalam urusan kebaikan istiqomah, agar supaya di saat nanti kita menghadap kepada Allah, penentu akhir kita itu agar supaya kita istiqomah dalam kebaikan kita. Kami suatu ketika pernah melihat ada seseorang lagi nazak sakaratul maut, tiba-tiba tangannya sambil bergerak-gerak seperti ini. Ternyata dia punya hobi main-main game. Yang dengan main game dia lupa sholat, lupa disuruh orang tuanya, lupa disuruh ibunya, sehingga dia mau mati sakaratul maut gini tangannya. Gini ini bukan muter tasbih. Ya kalau muter tasbih mending. Enggak, gini ini lagi main game itu. Musibah itu. Ada juga seseorang meninggal lagi naudzubillah min dzalik neguk khamr, karena dia kebiasaannya minum khamr. Ada orang lagi mati di saat dia lagi mendengar musik dangdutan, lagi joget-joget, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Maka ayo kita punya kebiasaan yang baik. Maka ayo setiap hari program kebaikan kita harus berjalan dan bertambah. Harus itu. Maka yang biasa membaca Al-Quran, laksanakan dengan istiqomah, 2 baris, 1 lembar, 1 juz, amalkan itu sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya amalan dzikir, istighfar, amalkan sehari 100, 200, 300, amalkan terus sampai kita menghadap kepada Allah dengan banyak dzikir. Yang biasa infak, istiqomahkan, sedekah, yang biasa sedekah, istiqomahkan 2.000, 100.000, 1 juta, istiqomah sampai nanti kita meninggal dalam keadaan infak sedekah. Dan ada orang seperti itu. Kami menemukan beberapa orang, Masya Allah, dia termasuk adalah orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Proses dia punya keinginan untuk mewakafkan tanah agar supaya tanahnya dipakai untuk pondok pesantren. Tiba-tiba setelah menyerahkan surat-surat perwakafan dan dia ikrar sudah wakaf, tiba-tiba tidak lama kemudian kami mendengar berita orangnya meninggal. Subhanallah, meninggal setelah memberikan wakaf tanah untuk dikelola pesantren. Maka ini kebaikan. Tanah tersebut dibangun di atasnya pondok. Dan isinya pondok santri. Ibadah terus, belajar terus. Apa tidak mengalir sehari-hari itu pahalanya itu. Setiap menit, setiap detik mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan yang sudah meninggal tersebut. Nah inilah kebiasaan baik, ini harus dibangun ini. Begitu juga sebaliknya kebiasaan jelek. Cukupkan. Jangan terulang-ulang kebiasaan jelek itu. Yang biasa meninggalkan sholat cukup sampai detik ini, hari ini wes, jangan diulang lagi besok. Takut besok ninggalin sholat mati. Yang biasa dolim, suka nyuri, mangganya orang, nyuri ini, nyuri itu, cukup sampai hari ini, detik ini. Setelah itu tobat, takut lagi nyuri kok mati. Yang punya kebiasaan zina, naudzubillah min dzalik, suka jajan di luar dengan daging yang haram, zina, ayo cukup berhenti sampai detik ini. Berhenti mulai sekarang ini. Takut lagi zina kok mati. Ada orang lagi zina, naudzubillah min dzalik, mati. Bagaimana saat itu? Neraka itu langsung, neraka.
Padahal yang halal ada istrinya. Yang halal sangat mudah. Kenapa harus mengambil wilayah haram tersebut? Ya karena nasib. Memang dia dikategorikan oleh Allah mati jelek. Memang urusan akhir kehidupan manusia itu sudah ada ketentuan dari Allah. Dan kita nggak ada yang tahu. Akan tapi kita senantiasa berusaha. Karena Allah memberi kita pikiran, akal untuk kita berusaha mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik kita ikuti, yang jelek jangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bidayah tadullu ala nihaya. Permulaan itu akan menjadi penentu akhir seseorang. Kalau Anda sudah biasa di permulaan itu suka ngaji, belajar ini, belajar itu dalam kebaikan, maka insya Allah nanti meninggal dalam keadaan seperti itu. Makanya anak-anak kecil kita yang sudah mulai aktif di dalam berbicara, cakap-cakap, sudah mulai bisa berjalan, sokong mereka semuanya untuk senantiasa punya aktivitas kebaikan. Karena mula-mula dari usianya yang muda diisi dengan kebaikan, sampai nanti menghadap kepada Allah, dia akan menjadi orang yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amaliyah kebaikan yang menjadikan sebab orang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Satu, jangan nunda-nunda tobat. Bersegeralah untuk tobat. Ini juga termasuk hal yang menjadikan orang bisa meninggal husnul khotimah. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada orang tuamu. Berbaktilah kepada orang tuamu, ini juga hal yang menjadikan cepat di saat nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, kalau durhaka kepada orang tua, menjadikan sebab orang mati su'ul khotimah. Di antaranya juga sebab-sebab orang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjalin tali silaturahmi dengan hamba-hamba Allah. Baik hamba-hamba Allah yang punya masalah dengan kita ataukah tidak, jalin silaturahmi semuanya. Maka insya Allah dengan itu semuanya, kita semuanya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya menghadap kepada Allah nanti pada waktunya husnul khotimah, mati dalam keadaan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.